Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya takdimi Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati pada dosen pembimbing satu saya yakni Ustadz Ahmad Zainullah MPDI, juga kepada dosen dua saya Ustadz Saiful Islam MKom I. Tak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi dan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nil Hikmah, NIM 221201017408, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya dengan judul Tradisi Pembacaan Dalail Al-Khairat Pasca Sholat Berjamaah di Pondok Pesantren Perut Lumbang, Probolinggo. Study Living Tradisi Islam. Alasan saya mengambil judul ini karena tradisi pembacaan dalail merupakan praktek keagamaan yang rutin dilakukan di pesantren, namun belum banyak dikaji secara ilmiah mengenai makna dan nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya, sehingga menarik untuk diteliti dalam perspektif living Islam. Selanjutnya kita memasuki bab 1, yaitu tentang latar belakang. Pada bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Dalam kajian akademik, fenomena ini dikenal dengan istilah living Islam, yaitu bagaimana ajaran Islam hidup dan dipraktikkan dalam berbagai tradisi keagamaan. Salah satu bentuk praktek tersebut adalah tradisi pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad di kalangan pesantren. Terdapat kitab sholawat yang sangat populer, yaitu Dalail Al-Khairat yang disusun oleh Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jazuli. Kitab ini berisi kumpulan sholawat yang banyak diamalkan oleh umat Islam, khususnya di lingkungan pesantren. Di Indonesia sendiri, pembacaan Dalail Al-Khairat telah menjadi tradisi keagamaan yang dilakukan secara rutin oleh para santri sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai amalan spiritual. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai praktek dan makna tradisi pembacaan Dalail Al-Khairat di lingkungan pesantren. Baik, kita lanjut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dan penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan utama, yaitu yang nomor 1, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan tradisi pembacaan Dalail Al-Khairat pasca sholat berjamaah di Pondok Pesantren Kun Fayakun Perut Lumbang, Probolinggo. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi tersebut, mulai dari waktu pelaksanaan, tata cara pembacaan, hingga ketertiban pada santri. Yang kedua, rumusan masalah yang kedua adalah apa makna yang diperoleh santri dari tradisi pembacaan Dalail Khairat. Melalui pertanyaan ini, penelitian ingin mengetahui bagaimana para santri memaknai tradisi tersebut, baik dari segi spiritual, religius, maupun nilai-nilai keislaman yang mereka rasakan. Dengan dua rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memahami praktek
serta makna tradisi pembacaan dalail di lingkungan pesantren. Yang nomor 3 yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang pertama adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk serta proses pelaksanaan tradisi pembacaan dalail al-khairat setelah salat berjamaah di pondok pesantren Kun Fayakun melalui tujuan ini. Penelitian ini mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi tersebut sehingga bagaimana keterlibatan para santri dalam keadaan tersebut. Yang nomor 2, tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis makna serta nilai-nilai keislaman yang diinternalisasikan melalui tradisi pembacaan dalail akhirat bagi para santri. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat praktek tetapi juga memahami makna spiritual yang dirasakan oleh para santri. Pada bagian peneliti menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian pertama dilakukan oleh Nurul Afifah dan Febrieni pada tahun 2024 yang membahas tradisi pembacaan dalail al-khairat dalam perspektif living hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut merupakan untuk resepsi masyarakat terhadap hadis dengan keutamaan sholawat. Yang kedua, oleh Fajri Subhan, Syah Sinaga dan tim pada tahun 2023 yang membahas nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi sholawat Jawa. Penelitian ini menemukan bahwa tradisi sholawat mengandung nilai religiusitas, kedisiplinan, kebersamaan, serta pembentukan karakter. Yang nomor 3 itu oleh Zamaksyari Dovir menjelaskan bahwa pesantren berperan. Yang nomor 3 itu oleh Zamaksyari Dovir menjelaskan bahwa pesantren berperan penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi keagamaan melalui praktik ritual dan sistem nilai yang dianjurkan kepada santri. Selanjutnya, penelitian oleh Ahmad Rafiq menjelaskan bahwa tradisi keagamaan merupakan bentuk praktek Islam yang hidup di dalam masyarakat melalui interaksi antara teks agama dan praktek sosial. Untuk pembahasan yang bab 2, kajian teori. Tradisi dapat dipahami sebagai kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif Islam, tradisi dikenal dengan istilah urf atau istiadat. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak tradisi yang berkembang di masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, tradisi keagamaan dan menjadi salah satu cara bagi umat Islam untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2, menjelaskan pengertian living Islam. Living Islam merupakan pendekatan dalam studi Islam yang melihat bagaimana ajaran Islam tidak hanya dipahami sebagai teks, tapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan kata lain, Islam tidak hanya dipahami melalui Al-Quran dan hadis, tetapi juga melalui berbagai tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat. Yang nomor 3 tentang penjelasan pengertian kitab dalail. Kitab Dalail al-Khairat merupakan kitab yang berisi kumpulan sholawat kepada Nabi Muhammad yang banyak diamalkan oleh umat Islam, khususnya di lingkungan pesantren sebagai bagian dari amalan spiritual. Untuk kerangka konseptualnya itu pada bagian ini ditampilkan kerangka konseptual penelitian yang menjelaskan hubungan antara teori dengan objek penelitian. Pada bagian ini, saya
akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, ada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam praktek tradisi pembacaan Dalail al-Khairat yang dilakukan oleh santri di lingkungan pesantren. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman terhadap fenomena sosial dan praktik keagamaan yang hidup di masyarakat, khususnya tradisi bacaan dalail setelah salat berjamaah. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang nomor 3, sumber data yang digunakan. Yang nomor 1 ada data primer, yang nomor 2 ada data sekunder. Yang primer ini, sumber data primer ini merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pengasuh pesantren, ustadz, serta santri yang mengikuti tradisi pembacaan dalail ini. Yang nomor 2 itu ada data sekunder. Data sekunder ini merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi penelitian seperti buku, jurnal, skripsi, serta dokumen yang berkaitan dengan pembacaan tersebut. Yang nomor teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk observasi ini yaitu dengan mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi pembacaan Dalail al-Khairat setelah salat berjamaah. Terus yang nomor 2 itu ada teknik wawancara. Dilakukan kepada pengasuh, ustadz, dan beberapa santri untuk memperoleh informasi. Yang nomor 3, teknik dokumentasi. Digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto, kegiatan, catatan, arsip pesantren, serta dokumen lain. Yang D, reduksi data. Reduksi data teknik atau analisis data. Penjelasannya yaitu proses memilih dan memfokuskan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Ada juga penyajian data. Langkah kedua yaitu penyajian data. Penyajian data itu menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Maksudnya menafsirkan data yang dianalisis untuk memahami makna serta pelaksanaan tradisi pembacaan dalail ini. Dan untuk yang terakhir itu menjelaskan tentang teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Ada 3. Yang nomor 1, penjelasan triangulasi sumber. Dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti pengasuh pesantren, ustadz, dan santri. Yang nomor 2 ada triangulasi teknik, yaitu pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi atau data yang lebih valid. Yang nomor 3 ada triangulasi waktu. Maksudnya mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dalam penelitian. Mungkin cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.